Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Komala Dewi dengan nomor NIM 2382 12 0018. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang maqasid syariah dan tingkatannya pada mata kuliah Ushul Fiqh dan Qawaid Fiqhiyah yang diampu oleh Bapak dosen Ahmad Otong Bustami LC MAG. Mari ke materinya. Baik, yang pertama itu ada pengertian maqasid syariah. Maqasid al-syariah adalah konsep penting dalam Islam yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Istilah maqasid al-syariah berasal dari dua kata, yaitu maqasid yang berarti tujuan atau maksud, dan syariah yang berarti hukum-hukum Allah. Sedangkan pengertian maqasid syariah dari segi kebahasaan adalah maksud atau tujuan disyariatkan hukum-hukum Islam. Yang kedua itu ada tujuan utama maqasid syariah. Tujuannya itu ada 5. Yang pertama itu hifzun al-din atau perlindungan agama. Yang kedua itu hifzun al-nafs, perlindungan jiwa. Yang ketiga itu ada hifzun al-akal atau perlindungan akal. Yang keempat itu ada hifzun al-nasl, perlindungan keturunan. Dan yang kelima itu ada hifzun al-mal atau perlindungan harta. Nah, yang ketiga itu ada tingkatan maqasid syariah. Tingkatannya itu ada 3. Yang pertama itu maqasid al-ammah, yang kedua maqasid al-khosoh, dan yang ketiga ada maqasid al-juz'iyah. Yang pertama adalah maqasid al-ammah, konsep dalam teori syariah yang berfokus pada tujuan-tujuan umum dari syariat Islam. Maqasid al-ammah adalah tujuan-tujuan umum dari syariat Islam yang tidak terbatas pada satu jenis hukum tertentu. Tujuan ini mencakup keseluruhan aspek syariat dan berlaku dalam berbagai keadaan. Tujuan utama dari maqasid al-ammah meliputi beberapa aspek yang saling terkait. Pertama, keadilan sosial menjadi salah satu pilar utama, di mana maqasid ini memastikan distribusi yang adil atas sumber daya dan kesempatan bagi seluruh anggota masyarakat. Yang kedua, ada maqasid al-khosoh, tujuan-tujuan spesifik dari hukum-hukum yang diterapkan dalam bidang-bidang tertentu seperti hukum keluarga, ekonomi, politik, atau sosial. Terus yang terakhir ada maqasid al-juz'iyah, merupakan salah satu pembagian maqasid syariah. Maqasid syariah didefinisikan dengan makna-makna dan tujuan yang terdapat dalam pelembagaan hukum, dikatakan juga sebagai motif hukum atau sebagai rahasia-rahasia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melembagakan suatu hukum dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Nah, yang keempat itu ada tingkatan maqasid syariah berdasarkan kebutuhan. Yang pertama itu ada daruriyat atau kebutuhan primer. Daruriyat adalah tingkatan kebutuhan yang sangat penting dan mendasar bagi kelangsungan hidup manusia dan keberadaan agama. Jika kebutuhan ini tingkatan ini tidak terpenuhi, maka kehidupan akan menjadi kacau, baik dari segi agama, sosial maupun individu. Terus yang kedua ada hajiyat atau kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder yang diperlukan untuk menghilangkan kesulitan dan kesempitan dalam hidup. Kebutuhan ini bukanlah kebutuhan dasar yang mutlak harus dipenuhi seperti daruriyat, tetapi jika diabaikan manusia akan mengalami kesulitan atau ketidaknyamaan. Jika hajiyat ini tidak terpenuhi, kehidupan akan menjadi sulit dan penuh tekanan, mesti tidak sampai menyebabkan keruntuhan sistem kehidupan. Yang terakhir ada tahsiniyat atau kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier yang berfungsi sebagai penyempurnaan dan peningkatan kualitas hidup. Kebutuhan ini berhubungan dengan hal-hal yang bersifat memperindah, memperbaiki, atau halus perilaku dan kondisi manusia. Jika kebutuhan tahsiniyat ini tidak terpenuhi, kehidupan itu akan rusak atau kacau, akan kehilangan sisi keindahan, kebaikan, dan kenyamanan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.